anak-anak? Pagi, Bu. Datang sekolah semua ya? Ya, seperti biasa sebelum masuk kelas cuci tangan dulu, Ibu cek suhu tubuh. Normal masuk. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semangat. Yes, yes, yes. Doa. Silakan Dedi, kita kesempatan untuk berdoa. Terima kasih sudah menjaga kemenangan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Dengan nama baik-baik Sari Umbulado, Rafael, Bani, Mia Lende. Ada, Bu. Di hari ini kita belajar masih tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Nah, hari ini kita belajar tentang pembelajaran yang kedua. Kita akan masuk di dalam organ pernapasan pada manusia. Nah, kemarin di pembelajaran yang 1, yang pertama, pernapasan pada hewan yang kemarin Ibu ajar. Kira-kira ikan, organ pernapasannya apa? Ikan. Organ pernapasan pada manusia. Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Sebentar di dalam pelajaran yang pertama, ketika pembelajaran nanti Ibu berharap kalian bisa menyusun urutan organ pernapasan pada manusia dengan benar. Terus tujuan pembelajaran yang kedua, Ibu berharap sebentar kalian bisa merangkum setiap fungsi pada organ pernapasan manusia dengan jelas. Terus tujuan yang ketiga, Ibu berharap sebentar kalian bisa membedakan proses pernapasan perut dan pernapasan dada. Tujuan yang keempat, sebentar Ibu berharap anak-anak bisa mengidentifikasi cara merawat organ pernapasan pada kalian di dalam kelompok. Ibu berharap sebentar kalian di dalam kelompok bisa merancang pembuatan alat pernapasan. Sebentar nanti ada bacaan tentang organ pernapasan. Di situ Ibu berharap kalian bisa menyusun kalimat tanya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana, dan siapa. Terus sebentar Ibu juga berharap dalam kelompok kalian bisa membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya, kapan, bagaimana, mengapa, siapa, dan apa. Ini ada gambar apa ini? Coba kalian lihat. Sapi, manusia, burung. Iya, ada gambar manusia, ada gambar anak-anak, ada gambar sapi, ada gambar tumbuhan. Oke, nah Ibu jelaskan ya. Ini hari ini kita belajar tentang pernapasan udara yang bersih. Hewan, manusia, tumbuhan dan makhluk hidup, mereka dikatakan hidup kalau mereka bernapas. Karena hari ini kita belajar tentang pernapasan. Siapa di sini yang bernapas? Semua bernapas. Nah, sekarang Ibu tanya. Benar sekali. Bernapas itu menghirup udara dan mengeluarkan udara, dan otomatis terjadi terus-menerus, hirup dan keluar. Tetapi Ibu kasih ingat ya, bernapas, menghirup udara banyak. Di dalam kandungan udara itu ada oksigen, ada karbon dioksida, bahwa di dalam pernapasan yang dibutuhkan oleh manusia hanya oksigen. Apa organ pernapasan manusia? Paru. Coba kalian lihat gambar yang ada di slide. Hidung, bernapas udara masuk dari hidung terus ke faring, terus ke laring. Ibu tunjukkan ya, faring ini ada di sini ya. Laring ini ya, sudah sampai ke ini. Terus yang berikut trakea. Trakea sudah sampai ke bagian dada. Habis trakea ada yang namanya bronkus. Kalian lihat lagi yang disebut dengan bronchiol. Cabang-cabang ini ya, cabang-cabang ini yang disebut dengan paru-paru. Nah, ini nanti sebentar Ibu menyuruh kalian merangkum setiap fungsi dari organ pernapasan yang hidung, faring, laring, trakea dan seterusnya. Iya. Nanti kalian merangkum
kalian catat hal-hal yang penting, fungsinya kalian garis bawahi. Nah, Ibu juga sudah ada ringkasan, sebentar nanti Ibu jelaskan. Oke, sudah selesai merangkum anak-anak? Sudah, Bu. Oke, tepuk semangat. 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 Masuk urutan organ pernapasan yang pertama, ada apa? Hidup. Ada di dalam hidung ada apa? Siapa yang tahu? Bulu hidup. Baik, kalau begitu, tadi yang bilang ada bulu hidung. Bulu hidung berfungsi untuk apa? Menyaring udara. Pintar sekali. Terus yang kedua, selaput lendir untuk melembabkan udara. Sekarang kita masuk pada organ yang berikut. Di dalam faring, Ibu ingatkan ya, organ yang disebut dengan epiglottis. Nah, epiglottis itu dia punya fungsi ketika kalian makan makanan, dia akan terbuka. Tetapi ketika kalian bernapas, bagian yang ke pencernaan, karena faring, Ibu ingatkan faring ini ada pada organ pernapasan, ada pada organ pencernaan. Jadi ketika kalian bernapas, dia akan terbuka. Tetapi pada saat kalian makan, untuk epiglottis ini dia akan tertutup ke bagian pernapasan. Supaya apa? Makanan yang kalian makan, minuman yang dia tidak masuk ke bagian pernapasan. Jadi ingat, pencernaan juga ada faring, di pernapasan juga ada. Dengan gambar laring, jadi udara dari hidung masuk ke faring, terus dia ke laring. Nah, di laring ini dia ini ada gambarnya, ini dia berfungsi untuk mengeluarkan suara. Suaranya kita yang besar, yang kuat, berarti kita suara kencang. Tetapi kalau udaranya tidak terlalu kuat, kita punya suara menjadi rendah. Nah, di trakea kalian lihat ada fungsinya di situ, ada rambut halus yang berfungsi menyaring lagi. Jadi saringan yang pertama tadi ada di mana? Saringan udara. Di mana Teddy? Hidung. Pintar sekali. Nah, saringan yang kedua sebelum dia masuk ke paru-paru, saringan yang kedua ada di trakea. Pintar sekali. Ada di sini yang kalian lihat yang di slide yang diberikan ini yang disebut dengan bronkus. Dia cabang. Ada bronkus menuju ke kiri, ada bronkus menuju ke kanan. Ada tiga gelambir. Kalau paru-paru kiri kita ada 2 gelambir. Nah, di paru-paru ini ada selaput yang melindungi paru-paru. Ini disebut dengan pleura. Terus di dalam paru-paru, kalian lihat ya, Ibu ada jalankan mousenya. Di dalam bronkiolus ini ada banyak sekali cabangnya. Tapi di alveolus ini yang terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, dia ada kantong udara di sebelah ini. Kalian lihat kalau alveolus ini dibelah, dia ada kantung-kantung udara ini. Disinilah terjadi pertukaran oksigen menjadi dioksida, karbon dioksida nanti yang dikeluarkan. Jadi kita menarik nafas membutuhkan oksigen, mengeluarkannya menjadi karbon dioksida. Sudah? Oke, sekarang kita dengar, coba Teddy. Yang pertama, urutan yang pertama. Yang kedua, pintar sekali. Yang ketiga, ya, yang keempat, sambil lihat Ibu. Trakea, terus bronkiolus, pintar sekali. Dan alveolus, pintar sekali. Terus paru-paru. Siapa lagi? Tepuk tangan buat Teddy. Siapa? Dalam sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia ada 2. Disebut dengan pernapasan perut dan juga pernapasan dada. Sekarang kalian lihat pernapasan perut. Kalian lihat gambarnya. Saja penyakit-penyakit yang pernah menyerang gangguan pernapasan kita manusia. Ada flu, mungkin anak-anak pernah mengalaminya. Terus ada asma, sesak napas. Terus ada juga disebut dengan bronkitis, radang pada bronkus. Tetapi ada satu penyakit yang sekarang COVID-19 itu berbahaya karena ada yang sampai meninggal. Tetapi COVID-19 itu tidak menyerang anak-anak kalau kita menggunakan masker. Apa lagi?
cuci tangan, terus jaga jarak dan juga jauhi kerumunan. Oke, benar sekali yang kalian sebut. Kalau kita menerapkan 3M, kita pasti terhindar dari COVID-19. Selain itu kalian juga rajin beristirahat dan juga makan makanan yang bergizi. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu cara menjaga organ kesehatan pernapasan. Kita olahraga dengan teratur. Yang kedua, kita juga bisa menghindari asap rokok. Yang ketiga, kita istirahat, makan makanan yang bergizi dan menghindari stres. Ya, dalam kelompok bahan-bahannya sudah dipersiapkan. Ya, Ibu bagi KPD-nya, kalian ikuti langkah-langkahnya dengan bahan yang sudah dipersiapkan, cara kerjanya supaya menghasilkan alat pernapasan sederhana. Ya. Caranya itu coba presentasi cara menggunakan. Iya, tepuk tangan. Alat bantu kesehatan. Tangan buat kelompok dan kata. Ya, apa ini untuk menanyakan kata tanya bagaimana? Menanyakan. Ya, terus kata tanya kapan untuk menanyakan? Waktu. Cari kata tanya. Terus jawabannya kalian buat pertanyaan menggunakan kata tanya siapa, apa, di mana dan sebagainya. Kalian isi dengan jawabannya di tabel yang Ibu sudah siapkan ya. Mulai dari kata tanya apa? Apa nama organ pernapasan manusia yang terlihat? Jawaban organ pernapasan manusia yang terlihat adalah hidung. Ya, sudah menyampaikan hasilnya. Masih semangat? Masih. Coba tepuk 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari. Tidak boleh bertanya pada teman. Soal ini tentang pernapasan pada manusia, materi yang tadi kalian. Ya. Silakan. Diisi semua? Bisa kerja semua? Bisa. Oke, pintar. Nanti Ibu periksa ya. Besok ambil tentang apa tadi? Pernapasan manusia. Pernapasan manusia. Apa lagi yang kalian ingat? Pernapasan hewan. Pernapasan pada manusia. Apa yang kalian ingat tadi? Manusia. Ada apa di organ pernapasan manusia? Hidung. Hidung. Benar, yes. Apa lagi? Taring. Saring. Laring. Trakea. Trakea. Bronkus. Dengan alveolus. Oke. Terus difungsi pada penyakit-penyakit yang menyerang organ pernapasan apa saja? Flu. Apa lagi? Asma. Benar sekali. Apa lagi? Pilek sama dengan flu. Apa lagi? Yang paling terkenal yang menyerang COVID-19. Terus cara menjaga yang tadi ingat organ pernapasan. Olahraga. Betul sekali Intan. Apa lagi? Makan makanan yang bergizi. Jauhi asap rokok. Terus pada bahasa tadi kita semua. Tadi bahasa tadi membuat pertanyaan menggunakan kalimat hanya. Oke. Nah, catatan semuanya sudah ada. Kalian belajar di rumah ya. Terus ada PR yang Ibu berikan untuk kalian kerjakan di rumah. Siswi saja yang cewek yang siswi bawa pulang. Siapa yang bisa? Oke, terima kasih. Silahkan sikap doa yang baik bagaimana? Kedua, yang ketiga. Nah, hati-hati di jalan, ingat PR itu dikumpulkan, guys. Terima kasih Bu.
ya? Yuk, dadah.